yang Tuhan saya pribadi. Secara khusus umatmu, bagi besar representasi kemungkinan yang ada di bawah. Di mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kami percaya sebenarnya firman itu berkata, berdua di waktu untukmu tidak mampu, kau mari dengan kau lawan setiap hati kami, kau menjaga setiap hidup kami, dan kau mengubahkan hidup kami. Biarlah setiap hati yang hendak ingin saya di dalam sabda firman Yesus berjalan dan senantiasa siap dibentuk oleh Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepada ya. Dan siap bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Jangan Tuhan, senang sekali pada hari ini saya bisa berdiri di tengah Bapak Ibu. Dan berbesar pemulihan yang dikasih dan diketahui oleh Tuhan. Setelah kurang lebih 1 bulan, saya harus mengikuti pembinaan pengembalaan di kantor Majelis Pusat Surabaya. Dan berkat keberkahan Tuhan, kemurahan iman dan penyertaan Tuhan, saya diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati segala sesuatu yang diizinkan hari ini. Saudara, saya juga mengucap syukur kepada seluruh jemaat, para hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyokong kami, yang telah mensupport kami, baik dalam doa maupun secara finansial, materi, dan kiranya Tuhan Yesus yang adalah Allah yang memiliki segala sesuatunya membalaskan setiap kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan secara bersama-sama terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Perenungan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah judul, yaitu 3 hal yang perlu dihindari agar orang percaya memiliki satu kehidupan yang berbahagia. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah 3 hal yang perlu dihindari agar orang percaya memiliki satu kehidupan yang berbahagia. Aku membuang waktu lagi, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca ayat secara berganti-gantian. Kaum pria akan membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap dan seterusnya. Itu ketika kita akan membaca demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang membuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Sampai di sini baca firman Tuhan kita. Elake untuk logos, logos untuk bangkoteo, teos untuk logos. Mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap manusia ingin mendambakan
satu kehidupan yang berbahagia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Adakah di antara kita, di antara manusia yang tidak ingin hidupnya bahagia? Saudara, saya rasa tidak ada. Karena semua manusia yang memiliki satu kehidupan yang bahagia, maka yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mengetahui bagaimana caranya untuk memiliki satu kehidupan yang berbahagia itu sendiri? Saudara, apa itu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Renungan kita pada hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 5 adalah menjadi suatu kunci jawaban. Ada kiranya orang-orang percaya, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di bumi, berbahagia di surga. Amin, saudara. Saudara mau berbahagia di bumi? Saudara ingin berbahagia di surga? Kalau Tuhan menghendaki saudara berbahagia di bumi dan di surga, saudara itu adalah satu anugerah yang sungguh antaranya Tuhan senantiasa percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, pada dasarnya manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengukur yang namanya satu kehidupan yang berbahagia. Ada sebagian orang berkata bahwa kehidupan yang berbahagia adalah ketika uang ini saya begitu banyak. Dengan demikian, apa saja yang saya mau, apa saja yang saya inginkan, saya dapat membeli. Tetapi ada juga yang berkata, sebagian orang yang berkata, bagi saya kebahagiaan hidup adalah yang dimana saya memperoleh kesehatan dan umur panjang. Uang bukan segala-galanya, apalagi yang memiliki segala sesuatunya. Secara finansial, kalau kita kesehatannya, umur kita hanya sedikit. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa kehidupan yang berbahagia adalah satu kehidupan yang dimana ketika saya bisa berkumpul bersama keluarga. Karena orang tersebut merupakan seorang yang tinggal di perantauan, saudara, tanpa sanak saudara. Sehingga apa? Ketika dia memiliki satu kesempatan untuk berkumpul bersama saudara-saudaranya, itu merupakan satu berkat, satu kebahagiaan yang sungguh tiada tandanya yang dia rasakan dan dia nikmati. Ada juga, saudara, sebagian orang yang mengatakan bahwa hidup yang berbahagia adalah satu kehidupan ketika memiliki keluarga yang utuh, yang dimana semua anggota keluarga itu hidup dengan rukun, dengan penuh cinta kasih, serta saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Saudara, tentunya pandangan-pandangan tentang kebahagiaan yang baru saja kita dengar itu adalah sesuatu hal yang murah pada umumnya, dan itu tidaklah salah. Akan tetapi pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengatur pasal 1 ayat 1 sampai yang 6 mengajarkan bagaimana cara agar kita hidup berbahagia. Saudara, dari ayat kudus Tuhan ini, izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ingin bahagia di bumi? Amin. Apakah saudara ingin bahagia di surga? Saudara, kalau Tuhan izinkan saudara bahagia di bumi, bahagia di surga, itu merupakan satu anugerah yang sungguh tiada caranya dapat kita syukuri. Tetapi kalau Tuhan izinkan saudara tidak berbahagia di bumi, dalam saudara bahagia di surga, itu merupakan satu anugerah juga yang patut kita syukuri. Tapi keluarga besar dari PS Pemulihan yang ada di tempat ini, kita seraya bersama-sama meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Kita ingin bahagia di bumi, bahagia di surga. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, karena itu merupakan satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang baik, kalau itu merupakan satu kehendak Tuhan, maka akan terjadi. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang low profile. Bagaimana hal itu terbukti ketika Abraham dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk melakukan negosiasi.
terkait masalah kota Sodom dan Gomora yang akan hendak dihanguskan oleh Tuhan. Dan pada saat itu bagaimana melalui doa Abraham kepada Tuhan, disitulah ada terjadi menambah negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, maukah Tuhan tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tuhan, kalau ada 45 orang benar, maukah Tuhan tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tuhan, kalau ada 30 orang benar, maukah Tuhan tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tuhan, kalau ada 20 orang benar, maukah Tuhan tidak menghanguskan kota Sodom dan Gomora? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Ketika kita meminta kepada Bapa, maka kalau kita meminta Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa, maka Bapa di surga akan senantiasa memberikan. Pada hari ini kita meminta firman Tuhan, saudara, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali ketika kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, yang dimana di sana diawali dengan sebuah kata berbahagia atau bahagia. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ketika surat dituliskan dan dibuka dengan kata berbahagia, berarti seseorang membaca itu harus benar-benar bahagia. Karena itu merupakan ajaran berbahagia. Dan ketika saya mencoba menggali kebenaran firman Tuhan secara mendalam, atau bahagia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata asre. Sementara asre ini berakar dari kata asa yang artinya berkat. Jadi bahagia itu sangat erat hubungannya dengan berkat. Sementara kata berkat yang datang dari Tuhan itu menggunakan kata baik atau barat. Selanjutnya, kata berkat menggunakan kata asa, yaitu berkat yang datang dari manusia kepada manusia. Lalu apa maksudnya daripada penulis Mazmur menuliskan berbahagia? Saudara, penulis Mazmur meyakini bahwa ketika seseorang membaca kitab Mazmur pasal yang sama ketika berbahagialah, maka orang tersebut akan mengalami suatu kebahagiaan sungguh tiada terakhir. Maksudnya adalah ketika kita bahagia, ketika saudara dan saya bahagia, bukan saja ketika saudara dan saya memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga kebahagiaan kita itu harus bisa dilihat dan dirasakan oleh sesama. Apa itu pertanyaan? Apa itu? Bagaimana agar kita bahagia? Berdasarkan ayat yang pertama, bisa dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penuh cemooh. Saudara, ketika kita mengamati baik-baik, ada tingkatan-tingkatan, ada urutan-urutan. Jika saudara dan saya ingin memiliki suatu kehidupan yang berbahagia, yang pertama, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, kita tidak duduk dalam kumpulan penuh cemooh. Inilah rujukan yang dimana diucapkan oleh seorang penulis Mazmur, bagaimana ada kiranya setiap umat Tuhan yang membaca firman Tuhan ini mengalami suatu kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu dia harus memperhatikan secara baik-baik. Yang pertama, tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Sama seperti halnya ketika MC pemandu acara di dalam satu kegiatan resmi, yang dimana di sana ada tamu undangan mulai dari gubernur, bupati sampai kepada kepala kantor. Saudara, seorang MC atau pemandu acara itu tidak mungkin mengucapkan pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala Kantor, yang terhormat kepada Bapak Bupati, yang terhormat kepada Bapak Gubernur. Tidak mungkin seperti.
pemandu acara itu akan berkata, yang pertama-tama kami hormati Bapak Ibu. Yang kedua kami menghormati Bapak Bupati, Presiden, dan seterusnya. Demikian juga dalam pertemuan kita, saudara. Jadi ada tingkatan adalah urutan-urutan di mana Mazmur sedang membuat satu runtutan bagaimana agar kita memiliki satu kehidupan yang berbahagia. Yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, saudara, di sana dalam ayat 1 dikatakan ada kata berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kata berjalan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hal. Ini menunjukkan satu perilaku sikap hidup kita, dan itu gambaran jadi ada kata hal. Jadi yang menentukan seseorang berbahagia atau tidak berbahagia adalah perilaku kita, sikap hidup kita, tidak terbukti. Sementara orang fasik menggunakan kata resain yang berarti kacau. Kacau dalam perilaku, kacau dalam hal kehidupan, kacau di dalam segala hal. Dan seringkali orang fasik digambarkan dalam bahasa Ibrani resain ini orang yang sering bisa dikatakan sebagai orang fasik karena dia tidak percaya. Jadi saudara, pemazmur ingin memberikan suatu penjelasan bahwa berbahagialah jika seseorang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak menunjukkan perilaku sikap hidupnya layaknya seperti orang fasik. Oleh sebab itu harus ada pembedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak di luar daripada Tuhan. Selanjutnya kedua dikatakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri di sini menggunakan kata amat. Kata amat ini menggambarkan cara kita mengambil keputusan. Jadi di saat kita mengambil satu keputusan, maka di situ akan menentukan hidup kita berbahagia atau tidak berbahagia. Saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, saya suka sekali untuk menggali dalam bahasa asing. Akan dalam bahasa asing itu terkandung satu makna yang sangat dalam dan memiliki pengertian yang sangat luas. Jadi pemazmur ingin mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, pencemooh itu adalah seseorang yang dimana memiliki satu kegemaran untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan yang dimana merugikan orang lain. Kata pencemooh dalam bahasa asli menggunakan kata yasa. Kata yasa ini menggambarkan pikiran kita, cara berpikir itu penting sebenarnya. Dalam ayat 1 itu cara berpikir itu pada dasarnya adalah dari logika orang itu. Sehingga ketika hal itu sangat penting dalam hidup kita, maka hidup kita tidak luput dari tindakan kita, perilaku kita, dan itu menentukan kita dihargai orang atau tidak dihargai oleh orang. Kedua, keputusan-keputusan yang kita ambil menentukan masa depan kita dalam kehidupan kita dan cara berpikir kita. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan. Jadi dikatakan dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi untuk memiliki rahasia satu kehidupan yang berbahagia adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang mengganggu firman Tuhan ataupun firman Tuhan. Nah, sementara pencemooh
dalam bahasa itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat yang 1, sebelum kata mencemooh, di situ dikatakan bahwa kumpulan, ada sebuah kata kalimat kumpulan. Saudara katakan kumpulan berarti lebih daripada satu. Seorang pencemooh, seorang yang sudah memiliki kebenaran dan menjaga keburukan orang, yang membutuhkan lebih daripada satu. Pertama, yang menyampaikan, yang kedua, yang menerima, ataupun yang menangani. Nah saudara, aku tidak ingin bagaimana umat Tuhan tidak mengalami satu kehidupan yang berbahagia, sehingga dia memberikan satu kiat-kiat rahasia yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan dalam kehidupan orang percaya agar memiliki satu kehidupan yang berbahagia. Sungguh luar biasa. Betapa kayanya kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak rahasia-rahasia yang diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk memperoleh atau memiliki suatu kehidupan yang berbahagia. Saudara, kehidupan yang berbahagia merupakan satu gambaran dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak. Bahagia di bumi, bahagia di surga. Oleh sebab itu, dalam kitab Mazmur mengatakan untuk memiliki suatu kehidupan yang berbahagia, maka ada tiga urutan atau tingkatan yang harus kita hindari. Yang pertama adalah ketika kita berjalan menggunakan sekolah pas. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak berjalan kumpulan dan cemooh. Lalu pertanyaannya, bagaimana hamba Tuhan ketika saya sudah melakukan ketiga hal ini? Apakah serta-merta langsung saya hidup bahagia? Karena masih ada kita. Dikatakan bahagia ini. Kita kenapa? Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi setelah kita melakukan tiga hal, apa yang harus dilakukan dan dihindari sebagai orang percaya dan memiliki satu kehidupan yang berbahagia, maka ada satu hal lagi penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan yang berbahagia, yaitu adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Saudara, saya tidak pernah cemburu-cemburu atau bosan-bosan untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang depan ini untuk rajin, untuk selalu membangun satu hubungan yang intim secara rutin, teratur dalam membaca firman Tuhan. Saudara tidak mungkin mengalami satu kehidupan yang berbahagia kalau saudara tidak pernah memiliki satu hubungan yang intim, apalagi merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita, perilaku kita, tindakan-tindakan kita mempunyai rambu-rambu yang selalu diingatkan dengan tuntunan daripada kekuasaan Roh Kudus. Maka itu yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana penulis kitab Mazmur ini ingin mengajak seluruh umat Tuhan agar kiranya mereka memiliki satu kehidupan yang berbahagia dengan memaparkan urutan-urutan tingkatan yang harus dihindari oleh orang percaya. Saudara, saya tidak percaya bahwa setiap kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat. Setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk keluar menjadi saksi-saksi Kristus. Seorang saksi Kristus adalah orang yang harus dewasa di dalam hidupnya. Seorang saksi Kristus adalah orang yang harus berbahagia, menikmati setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya, baik dalam keadaan baik maupun yang tidak baik. Itulah sebabnya bagaimana untuk memiliki satu kehidupan yang berbahagia, bagaimana Mazmur menulis kata sebuah kalimat, yaitu yang memiliki kesukaan ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
Dan dampak daripada menemukan Taurat Tuhan secara dalam kehidupan seseorang itu bukan saja bahagia, tetapi juga ia seperti pohon yang ditebing di dalam aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu-launya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, kalau ibu yang sangat kasih yang berkati oleh Tuhan, ya kita menemukan firman Tuhan di dalam ayat itu. Di sana ada kata-kata. Ini menunjukkan satu hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh ayat yang pertama. Sebenarnya dalam bahasa asli ini menggunakan sebuah kalimat yaitu Hukwetorato Adonai, yang artinya bukan saja suka mendengar firman Tuhan, bukan saja suka membaca firman Tuhan, tetapi juga hidup di dalam firman Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hukwetorato Adonai, artinya kita bukan saja diajak untuk mendengar firman Tuhan, walaupun ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman seseorang akan timbul. Tetapi kita juga diajak untuk membaca firman Tuhan, dan terlebih lagi untuk hidup di dalam firman Tuhan. Kalau hal itu kita terapkan dan kita tanamkan di dalam setiap kehidupan kita, dan menjadi satu gaya hidup, saudara, maka saudara dan saya akan melihat dan merasakan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, menarik sekali saudaraku pertemuan kita pada hari ini, di mana kita dapat mempelajari bagaimana rahasia agar kita menjadi suatu kehidupan yang berbahagia. Selain ada tiga hal yang harus kita hindari, ada juga hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu untuk merenungkan Taurat firman Tuhan itu secara benar. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak satu kehidupan yang berbahagia adalah ketika kita menjadi orang-orang percaya yang berhasil dalam arti di sini bukan berhasil secara keadaan di bumi, tetapi juga berhasil dalam keadaan di surga. Berhasil di sini dalam arti memberikan satu dampak yang dimana kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebenaran, yang dimana orang lain dapat merasakan buah-buah kebenaran itu dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ayat 4 dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang bukan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan kebenaran. Ini adalah gambaran-gambaran. Kalau tadi kita gambaran kebahagiaan yang akan kita terjadi, yang akan kita alami, dan kita menanamkan, menghidupkan, melakukan tentang nilai-nilai keberhasilan Tuhan dari ayat 2 sampai yang ketiga. Tetapi dampak daripada kita tidak melakukan ketiga hal itu dan tambah plus merenungkan keberhasilan Tuhan, maka dampaknya adalah yaitu kita seperti sekam yang diambil. Saudara, di sana dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang. Jadi layaknya seperti halnya pada suatu kali di suatu pengadilan, di mana ada seorang terdakwa dan hakim ingin memutuskan perkara yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Dan ketika seorang terdakwa membantah setiap apapun yang telah dilakukan dan bukti-bukti kejahatan yang dia perbuat selama ini, saudara, tetapi seorang jaksa mampu menunjukkan bukti-bukti secara otentik maupun secara real, baik itu berupa dengan CCTV dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa, saudara? Seorang terdakwa ini tidak bisa memungkiri lagi. Yang awal mulanya seorang terdakwa ini menyangkal akan setiap perbuatan-perbuatannya, tetapi pada akhirnya ketika bukti-bukti
dilayangkan, disampaikan, dan diperlihatkan, pada saat itulah sahabat agamanya tidak bisa dapat bertahan untuk mempertahankan argumentasi yang telah ia sampaikan. Saudara, seperti itulah gambaran-gambaran saudara dan saya. Ketika setelah nanti Tuhan akan menghakimi saudara dan saya, bagaimana ketika kita mencoba untuk melakukan pembelaan dan kebenaran demi kebenaran, segala sesuatu yang kita perbuat selama di muka bumi ini, tetapi rekaman CCTV Tuhan terbukti dan tidak mungkin mengalami satu kesalahan. Itulah sebabnya kita tidak ada yang bisa bertahan ketika di hari penghakiman. Karena Tuhan mau agar kita bukan saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di surga. Oleh sebab itu Tuhan mau agar kita selalu memiliki satu kehidupan yang bijak dalam menyikapi, dalam menjalani, dalam melakukan segala sesuatu. Ayat yang telah dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, biar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita mendorong, mari milikilah satu kehidupan yang berbahagia. Bagaimana caranya agar memiliki suatu kehidupan yang berbahagia? Yang pertama, kita tidak boleh berjalan melurus yang terang. Yang kedua, kita tidak boleh berdiri di jalan orang benar. Yang ketiga, kita tidak boleh duduk dalam kumpulan percuma, melainkan kita diajak untuk selalu memiliki kesukaan dan menentang Taurat Tuhan siapkan. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang berbahagia sebagai anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak lain lainnya. Dan apa saja yang saudara perbuat akan dibuat oleh Allah berhasil dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas. Maka terima kasih. Sungguh ajaib dan luar biasa bagaimana sabda kebenaran firman Tuhan menjadi satu buku pedoman kehidupan kami sebagai anak-anak. Kalau pagi hari ini kami baru saja menemukan bagaimana rahasia hidup yang berbahagia berdasarkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 5. Bagaimana Tuhan mengajar kami ada 3 hal yang harus kami hindari sebagai orang Kristen. Dan terlebih lagi, kami harus memiliki satu kesukaan dan kemarahan dan menemukan Taurat Tuhan siapa. Dan demikian kami adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan saja bahagia di bumi, tetapi juga bahagia di surga. Apalah artinya bahagia di bumi kalau kami tidak bisa menikmati kebahagiaan di dalam alam abadi bersama kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus mari tuntun setiap kami umat untuk hidup di jalan-jalan sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami serupa dengan Tuhan. Terpujilah kami Yesus. Sampaikan setiap benih firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami kepada akhirnya. Dan firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah.